Halo semuanya, kita masuk di konten Cerdik Cerita Pendidikan. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Nama kakak Ovia Aulia, kakak pengajar biologi di SG Depok 2, kakak lulusan biologi Universitas Indonesia. Saat ini adalah momen dimana kalian lagi menunggu masa masuk kuliah. Nah, kali ini kakak akan sharing tentang apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk persiapan masuk kuliah. Poin yang pertama, kalian perlu banget nih cari tahu tentang adat istiadat daerah sekitar kampus kalian. Buat apa sih? Untuk mencegah culture shock. Misalnya, biasanya kita anak Jakarta kan terbiasa ngomong gue lu tuh hal yang wajar. Tapi kalau suatu saat nanti kalian masuk kampus di Solo, kalian harus membiasakan diri bicara aku kamu. Nah, kita lanjut ke poin yang kedua ya. Poin yang kedua, cari tahu tentang kos-kosan di sekitar kampus kalian dan usahakan cari kosan yang dekat dengan fakultas kalian. Cari yang tempatnya strategis, gampang buat nyari makan, dan pastikan lingkungannya aman dan nyaman. Bisa dengan kalian cara survei langsung ke tempatnya. Tapi kalau lagi masa pandemi kayak gini, sebaiknya jangan survei dulu ya. Tenang aja, sekarang itu udah canggih. Ada aplikasi Mamikos yang mana kalian bisa cari tahu tentang kosan yang kalian inginkan lewat aplikasi tersebut. Nah, sekarang kita lihat poin yang ketiga ya. Poin yang ketiga, kalian bisa dari sekarang persiapkan alat-alat yang nanti dibutuhkan untuk kuliah. Yang pertama, laptop. Itu penting banget, apalagi sekarang itu belajarnya online. Kak, gimana kalau aku belum punya laptop? Mungkin kalian bisa pakai tab atau pakai iPad. Nah, jadi pilih aja salah satunya ya. Terus yang kedua, buku catatan. Nah, terus yang ketiga, alat-alat tulis. Jangan lagi minjem-minjem tuh. Usahain punya sendiri. Terus selanjutnya, flash disk perlu banget karena biasanya nanti kalian tukeran file-file yang ukurannya besar. Dan yang keempat, tas. Jangan cuma yang modis aja ya, tapi ingat harus yang nyaman buat dipakai, terus harus muat juga kalau kalian bawa laptop. Nah, terus tumbler. Go green ya, biasain bawa tempat minum sendiri. Dan mungkin yang terakhir, karena kondisinya ini pandemi, biasakan dari sekarang itu bawa peralatan makan sendiri, misalnya sendok dan garpu sendiri. Terus bagi kalian yang mungkin sholat, jangan lupa ya bawa peralatan ibadah sendiri. Kita sekarang masuk poin yang keempat ya. Nah, yang keempat ini, sekarang kalian harus terbiasa buat pembukuan keuangan. Mungkin pas kalian masih SMA, semua keuangan tuh diatur oleh orang tua kalian. Tapi sekarang kalian harus biasakan bikin pembukuan keuangan sendiri. Bagi yang belum punya ATM, buat ATM dari sekarang. Siapkan m-banking dan siapkan dana darurat dari sekarang. Sekarang kita masuk ke poin yang kelima. Nah, poin yang kelima ini, serunya kuliah itu kalian udah gak pakai tuh yang namanya seragam sekolah lagi. Kalian sekarang bebas pakai fashion yang kalian minati. Tapi ingat, tetap harus sesuai dengan peraturan kampus kalian masing-masing. Dan usahakan yang sopan ya. Tapi mungkin kakak kasih saran, fashion item apa sih yang wajib banget dimiliki buat maba? Yang pertama, kemeja. Penting banget tuh. Terus yang kedua, celana bahan. Terus yang ketiga, kalian butuh banget baju batik. Dan yang keempat, kalian butuh blazer. Nah, itu saran kakak. Sekarang kita lanjut poin yang ke-6. Poin yang ke-6, mumpung sekarang masih libur, ini waktu yang pas banget buat kalian menekuni hobi kalian. Misalnya suka masak, mulai dari sekarang. Menggambar, menari, silakan tekuni dari sekarang. Oke? Terus sekarang kita masuk ke poin yang ke-7. Kalian bisa banget nih mulai dari sekarang kalian coba-coba magang di perusahaan, entah perusahaan ayah atau saudara kalian atau teman kalian. Atau kalau yang belum dapat kesempatan magang, mungkin kalian bisa jadi volunteer relawan untuk komunitas tertentu. Terus selanjutnya mungkin kalau misalnya, aduh aku belum dapat nih relawan apa ya, mungkin buka bisnis sendiri kecil-kecilan. Kalian bisa jualan online, kan lumayan tuh buat nabung dana darurat kalau nanti kalian kuliah gitu. Nah, sekarang poin ke-8, penting banget mulai dari sekarang kalian cari tahu kurikulum prodi kalian masing-masing. Apa saja mata kuliah per semesternya yang perlu kalian ambil.
Terus penting juga mulai dari sekarang tanya kakak-kakak tingkat yang di atasnya biasanya literatur atau buku apa aja yang digunakan untuk penunjang masa perkuliahan. Nah, jadi dari sekarang tingkatkan soft skill komunikasi kalian ke kakak tingkat kalian ya. Terus sekarang kita langsung masuk ke poin yang ke-9. Nah, tadi kan kakak sempat menyinggung nanya ke kakak tingkat buku apa aja nih yang dibutuhin. Nah, selain buku, kalau kalian nanti kuliah, literatur yang biasa dipakai untuk kuliah itu ada yang namanya jurnal ilmiah. Nah, mulai dari sekarang mungkin kalian diingat-ingat lagi pelajaran bahasa Indonesianya pas masa SMA, jangan dilupain. Bagaimana cara mengutip buku ataupun mengutip jurnal ilmiah yang tepat. Karena itu nanti penting banget di kuliah. Kita nggak boleh asal ngutip kalimat, kita harus mempelajari cara mengutip yang benar biar tidak terjadi plagiarisme. Sekarang kita ke poin yang ke-10. Nah, poin yang ke-10 ini kita harus cari tahu mulai dari sekarang unit kegiatan mahasiswa atau UKM apa aja yang nanti kalian minati. Mungkin kalian mikirnya, kuliah itu nanti isinya belajar doang ya, aku nggak bisa dong ngejalanin hobi aku lagi. Tenang aja, di kuliah itu ada yang namanya UKM. UKM itu kalian bisa mengasah bakat dan minat kalian yang kalian minati untuk mendukung karir kalian nantinya. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang ke-11. Di poin ke-11 ini, kakak saranin kalian boleh banget mulai dari sekarang kalian cari tahu tentang beasiswa di kampus kalian. Terus yang kedua, cari tahu juga tentang program summer atau winter school dari kampus kalian menyediakan student exchange atau tidak ke luar negeri. Karena kenapa penting? Karena itu bisa nambah pengalaman kalian, punya teman baru, ke luar negeri gratis, ya kan? Terus itu bisa jadi tambahan di CV kalian untuk nanti melamar kerja, oke? Sekarang kita ke poin yang ke-12 ya. Poin ke-12 ini berkaitan dengan poin ke-11 yang tadi. Kalau misalnya mau keluar negeri, mau ikut student exchange, pasti kan kita butuh bahasa Inggris yang mumpuni. Nah, untuk itu boleh nih mulai sekarang libur ikut les bahasa Inggris, ikut ujian TOEFL ataupun IELTS sesuai yang dibutuhkan. Sekarang kita ke poin yang terakhir. Nah, ini berkaitan juga sama poin sebelumnya. Gak bisa dong kalau keluar negeri tanpa paspor dan visa. Bikin paspor dan visa itu nggak bisa mendadak. Jadi mulai dari sekarang, mumpung lagi libur, bisa banget nih kalian coba buat paspor dan visa. Mungkin aja nanti di semester 3 kuliah, itu bisa kalian pakai untuk kalian ke luar negeri. Nah, dari persiapan tersebut, berarti kalian butuh skill apa aja ya? Yang pertama, kalian butuh banget yang namanya skill kemampuan menggunakan teknologi dan media sosial. Karena seperti yang kita tahu, sekarang kondisinya serba online, serba digital. Jadi penting banget ya skill teknologi dan media sosial. Selanjutnya yang kedua, skill kemampuan bahasa. Kenapa? Nanti pas kalian kuliah, literatur itu kebanyakan pakai bahasa Inggris. Terus yang kedua, misalnya kalian mau ikut pertukaran pelajar, pasti butuh banget bahasa Inggris. Dan skill yang terakhir, skill komunikasi. Kenapa skill komunikasi penting? Karena dengan komunikasi yang baik, kalian bisa menyampaikan ide kalian dengan attitude yang baik, terus kalian bisa membangun relasi dengan orang dengan baik, terus kalian bisa dengan mudah mempromosikan sesuatu, terus kalian dapat meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap kalian. Kalian tahu gak sih kalau jadwal kuliah tuh padet banget? Nah, sekarang kakak mau sharing tentang bagaimana caranya manajemen waktu yang tepat. Yang pertama, buat rencana belajar dari sekarang. Bikin target per semesternya. Contoh nih, misalnya, Aulia, semester 1 kuliah aku harus ngambil 33 SKS. Target IP aku harus 3,5 ke atas. Nah, terus mungkin di semester awal kuliah aku mau ikut 1 organisasi dan 1 kepanitiaan. Terus bikin lagi misalnya untuk semester 4. Oh, di semester 4 sekarang target aku harus bantu dosen buat ikut jurnal penelitian, atau aku publikasi lewat seminar ilmiah, atau aku ikut pertukaran pelajar. Terus mungkin di semester 7 atau semester 8 nanti aku bikin target baru lagi. Oh, semoga aku bisa wisuda di tahun ini, semoga IP aku seperti ini, semoga nanti aku bisa magang sebelum aku lulus biar aku punya pengalaman sebelumnya. Nah, selanjutnya tips yang kedua, kalian buatlah jadwal harian, mingguan, atau bulanan,
seperti ini, atau ini untuk memudahkan kalian mengatur jadwal kalian sehari-hari. Nah, untuk mengisi tabel-tabel tersebut penting banget untuk kalian tahu mana skala prioritasnya. Kalian harus bisa bedakan mana yang penting mendesak, penting tapi tidak mendesak, tidak penting tapi mendesak, tidak penting dan tidak mendesak. Jadi harus biasakan diri mana prioritas yang perlu diutamakan. Oke, sekarang cara manajemen waktu poin yang ketiga. Kalian penting banget istirahat yang cukup, makan yang teratur, jangan lupa olahraganya. Kenapa? Karena kalau nanti kalian sakit, semua jadwal yang kalian udah susun dengan rapi itu bisa berantakan semuanya. Jadi tetap kesehatan itu yang utama ya. Terus sekarang kita masuk ke poin yang keempat. Jangan biasain diri dengan sesuatu yang tidak baik untuk diri kita. Misalnya, dikasih tugas tanggal 5 Januari. Nanti aja, masih lama, masih 2 minggu lagi. Besok juga bisa. Jadi jangan suka menunda-nunda suatu pekerjaan, oke? Terus jangan sugestikan diri, aku kan orangnya emang deadliners, aku dari sananya udah seperti ini, soalnya golongan darah aku bla bla bla. Jangan seperti itu ya, oke? Dan sekarang poin yang terakhir, mungkin yang cukup sulit. Komitmen dan konsisten itu penting banget. Dengan membiasakan diri, nanti kalian akan terbiasa, hidup kalian pun akan lebih disiplin dan kalian bisa memanajemen waktu dengan baik. Nah, ternyata banyak banget ya kegiatan yang bisa kita lakukan selama menunggu masa masuk kuliah. Tapi ingat, bukan berarti semua yang kakak sebutkan dari awal wajib kalian ikuti. Tidak. Kalian harus sesuaikan dengan kemampuan diri dan kapasitas kalian. Kalian harus pintar-pintar milih mana kegiatan apa aja yang sesuai dengan minat kalian, yang bagus untuk kalian, yang bisa mendukung untuk kalian ikut bertumbuh, dan nanti yang akan mendukung karir kalian selanjutnya. Nah, itu aja mungkin yang bisa kakak sampaikan saat ini tips-tipsnya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video cerdik selanjutnya. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, sobat!